Hai, halo teman-teman semua. Ketemu lagi di channel YouTube Mama Mela. Terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini, dan terima kasih juga kalau kalian menontonnya sampai habis. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi ke rutinitas semula ya. Yang sekolah kembali bersekolah, yang bekerja kembali bekerja, dan ibu rumah tangga kembali dengan kesibukannya pagi hari. Nah, di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku sehari sebelum libur usai. Hari libur terakhir di long weekend ini, seperti biasa bangun tidur biar fresh, biar siap menjalani hektiknya hari ini. Mandi dulu, walaupun mandinya tuh udah kesiangan dan cuaca di luar tuh masih hujan. Ya udah 3 hari ini hujan. Bahkan di hari ini aku voice over, di hari Kamis ini pun masih ada gerimis-gerimis, masih hujan tapi tetap semangat. Selesai mandi dan tipis-tipis, yang penting pakai sunscreen. Tadi udah skincarean juga, pakai sunscreen, lalu touch up dikit alis dan perginjuan. Sebenarnya cuma pakai lip serum aja, tapi memang dia beri efek pinkish di bibir. Lalu kita pergi ke warung sayur. Nah, ini aku seperti biasa ditemani oleh anakku. Kita ke warung sayur deket rumah situ. Anak aku request dia mau makan sop ayam tapi dicampur bakso juga. Terus tadinya dia minta ayamnya ayam goreng, cuma mamanya itu tidak mau berlama-lama ya masak. Jadi aku bikin sop ayam dicampur dengan bakso. Nanti ada goreng ikan juga. Kemarin beli ikan di Mamang Sayur, di Mamang Ikan yang biasa lewat hari Kamis dan Sabtu. Ikan yang di presto gitu. Dan ini aku udah selesai belanja sayurnya dan mau mulai masak. Ini sebelum masak ya, seperti biasa aku tuh selalu ngopi pagi. Hampir setiap hari aku ngopi ya. 2 saset kopi Good Day yang mochaccino. Aku suka banget ini buat menambah semangat dan biar melek gitu ya, kita ngopi sedikit. Dan di situ ternyata dia masih panas kopinya. Aku nyeduknya terlalu panas, jadi ya diseruput sedikit, disedot dikit sambil memulai masak. Seperti yang tadi aku bilang, hari ini aku mau bikin sop ayam dan bakso. Baksonya itu bakso sapi. Terus aku mau goreng ikan presto, ikan tongkol presto. Dan yang tidak boleh ketinggalan adalah sambal. Sambalnya itu sambal tomat dan terasi gitu, maksudnya sambal tomat tapi aku kasih terasi. Dan namanya ibu-ibu pasti nggak cuma melakukan satu pekerjaan, dia melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Ini aku sambil masak, sambil ditemenin anakku karena besok dia mau ujian, bukan ujian, maksudnya ulangan harian. Jadi di sini dia nemenin aku sambil menghafal dan sambil aku ngajarin dia gitu loh. Maksudnya kalau misalnya ada yang salah, ada yang meleset aku benerin gitu. Ya gitulah ya, harus multitasking sebagai ibu. Dan untuk hari Kamis, materi pelajaran yang ulangan hari Kamis matematika, terus seni musik sama bahasa Sunda. Nah, ini dia lagi menghafal matematika. Kalau kemarin di video sebelumnya itu dia lagi belajar perkalian. Kalau di video ini dia belajar tentang bangun ruang, karena memang lagi materinya tuh bangun ruang yang mau diujikan besok. Anak-anakku yang kakak sama adiknya itu nggak sama sekali aku ikutkan les untuk mata pelajaran akademis ya.
Jadi benar-benar belajar di rumah. Jadi tuh ya mamanya harus ekstra ini tenaga dan otaknya itu harus benar-benar bekerja mengingat kembali dulu zaman sekolah. Ya lumayan lah ya, maksudnya selama aku masih bisa ngajarin anak-anak, apa ya bahasanya, akan aku handle sendiri. Jadi repotnya ya kayak gini, kalau ulangan, kalau ujian ya belajarnya sama mamanya. Dan aku menerapkan hampir ya, tidak setiap hari tapi hampir setiap hari jam 7 sampai jam setengah 9 anak-anak itu ada sesi belajar. Tapi ya memang kadang masih ada bolong-bolongnya, apalagi kalau misalnya aku tuh udah capek gitu ya sama kerjaan rumah, maklum ibu rumah tangga, dan pengen me time, pengen santai, terus nonton drakor, kadang suka kelupaan, oh iya jadwal anak belajar. Tapi kalau lagi maksudnya enggak terlalu capek, aku pasti sempetin untuk temenin anak-anak aku belajar. Walaupun ya gitu ya, karena anak dua dengan kelasnya yang berbeda, jadi tuh aku kayak harus men-switch otak. Oh ini materi kelas 2, oke ini ngajarin adik. Nanti kalau udah adiknya aku kasih soal gitu untuk kerjain, nge-switch lagi otak ke materi pelajaran kelas 6 kayak gitu. Dan ya ini effort banget sih, tapi kalau buat aku selama aku masih bisa pegang, mau serepot apa akan aku handle gitu. Tuh kan bisa dihitung berapa kali aku bolak-balik kompor ke anakku, ke kompor lagi demi ngajarin dia. Dan ini dia tuh lagi menghafal ya dari buku catatannya, dan ternyata ada beberapa catatan yang salah gitu. Dan ini aku nanya dulu ke temennya, minta tolong difotoin catatannya, soalnya anakku ada yang salah gitu nyatatnya, agak gak nyambung gitu pas aku baca. Dan bener aja ada 2 poin yang salah. Ya udah, habis itu dia benerin lagi, ditulis ulang dan dihafalin lagi deh. Nah ini tadi aku baru masak nasi, coba padahal aku janji sama anak aku mau bikin ini apa namanya, karena dia lagi materinya tuh bangun ruang, dan ada beberapa yang di catatan itu dia nggak tahu gitu maksudnya apa, kayak misalnya jaring-jaring. Nah itu nanti aku mau bikin jaring-jaring kubus satu aja, karena kalau bikin bangun ruang yang lain agak terlalu banyak. Dan aku sudah mulai lelah, tapi tidak apa-apa, aku paksakan demi anak aku biar dia tuh paham gitu. Oh ini yang namanya jaring-jaring, oh ini rusuk, oh ini sisi, kayak gitu. Mungkin udah diajarin di sekolah, udah diajarin, tapi anak aku lupa. Dan ini terakhir aku nyambel. Ini aku pakai wajan bekas goreng ikan tadi, terus pakai minyak bekas goreng ikan tadi. Habis ini lihat lagi salah satu tuh ibu-ibu nggak mau rugi, jadi sambil masak sambil juga ngelap kompor. Biar apa? Biar nanti kalau piring-piring kotornya udah dicuci dan kompor pun sudah bersih, karena sepanjang masak itu dielap-lapin. Walaupun tadi tuh kena pinggiran wajan, but it's okay. Yang penting apa? Yang penting bersih kompornya. Dan di sini tuh aku ketawain anak aku, karena kan pertama aku masak sop dulu. Nah sopnya mateng, dia tuh udah lapar, dia minta makan. Karena emang ini makanan kesukaannya, dia tambah sampai 3 atau 4 kali. Dan yang pas terakhir ini dia saking kebanyakan kali ya makannya, dia kebelet BAB. Ini seperti itu ya anak aku tuh, kalau doyan dia bakalan nambah berkali-kali. Ini malamnya pun dia nambah berkali-kali ya, karena emang ini requestan dia mau makan sop ayam campur bakso gitu.
Masakan udah siap, terus piring-piring kotor juga udah aku cuci. Peralatan-peralatan masak ini tinggal dikembalikan ke tempatnya seperti semula. Dan yang tersisa adalah si tukang masaknya yang lapar sampai gemeteran. Nah, ini sebenarnya tadi sepulang dari beli sayur, terus itu kan aku ada nyapu-nyapu dulu. Nah, pas terakhir nyapu ke depan itu kok kotor banget teras. Terus ada kotoran-kotoran tikus lah ya di bawah kursi-kursi plastik yang di pojokan teras sana. Alhasil aku bersihin dulu itu teras, aku sikatin pakai sapu lidi dulu. Pokoknya udah bersih teras, baru aku masuk masak makan siang hari ini. Nah, ini aku bener-bener lapar ya. Tadi tuh aku bilang si adek pegang tanganku, dek pegang tangan mama gemeteran saking laparnya. Jadi aku makan pakai nasi dingin ini, terus sama sayur deh. Terakhir ini mau ngajarin si kakaknya. Jadi selain adiknya yang ulangan, kakaknya juga ulangan 2 mata pelajaran. Dan ini aku lagi tanya gitu, materi apa sampai di mana belajarnya. Lagi di planet-planet, pokoknya tata surya gitu ya, pelajaran IPAS. Nah, ini tuh lagi aku terangin, maksudnya rotasi itu apa, revolusi itu apa, gitu-gitu. Terus benda-benda langit, pokoknya gitulah ya, yang berkaitan dengan tata surya planet, ya gitu deh pokoknya. Kalau ini kan bagian menghafal ya, yang penting dibaca terus diingat, dipahami gimana maksudnya ini apa, kayak gitu-gitu aja sih. Untung lah ya emaknya tuh masih bisa gitu buat ngajarin anak-anak gini. Maksudnya kadang kan kalau di buku maksudnya secara tulisan itu maksudnya apa, kayak misalnya rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, poros itu apa sih? Nah, terus secara maksudnya perputaran bumi pada porosnya itu gimana sih? Terus aku praktekin gitu lah ya, sampai muter-muter badan, sampai pusing pala. Nggak apa-apa, yang penting anak paham maksud dari kosakata ini. Yaudah gitu aja. Kalau mata pelajaran yang satu PKN kan inilah ya, gampang lah ya, bisa dinalar gitu. Kalau IPAS ini kan emang agak sulit karena harus menghafal, ada istilah-istilah baru. Dan ini udah selesai si kakak. Ini yang tadi aku bilang aku mau bikin jaring-jaring kubus. Tadinya aku mau bikin beberapa kayak kubus, balok, terus tabung juga, tapi ya karena keterbatasan tenaga, makanya aku cuman bikin satu bangun ruang, yaitu kubus. Habis itu udah ini juga sambil si kakak nanya-nanya cara bikin video, cara nge-save-nya biar nggak ada watermark CapCut itu ya. Udah lanjut lagi gambar. Ini karena kubus jadi panjangnya itu benar-benar harus sama setiap sisi, begitu. Dan yang punya kepentingan ini malah kabur-kabur, ntar aku panggil terus terkabur lagi terbalik lagi, ya gitu ya, namanya anak-anak sih memang masih fokusnya tuh masih belum bagus gitu ya, masih terbagi-bagi, terpecah fokusnya. Nggak apa-apa, yang penting terus dilatih, terus diajarin biar
makin hari makin bagus gitu ya. Oke deh, karena ini akhir dari video aku hari ini, video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya menonton sampai selesai. Lumayan loh aku cuap-cuap 16 menit. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, kalau ada kalimat-kalimat pengucapan yang belibet. Oke deh, see you next video ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.